Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu air. Yang pertama ada model ekonomi sumber daya air. Meher 1990, depresiasi sumber daya air bawah tanah ini menyebabkan dampak terhadap ekonomi dalam 3 hal. Yang pertama, sumber daya air bisa menjadi langka melalui pemanfaatan yang berlebihan, yang mengakibatkan biaya ekonomi semakin mahal. Yang kedua, air bawah tanah ini diibaratkan uang di bank, yang dapat menjadi cadangan pada saat curah hujan menurun akibat kemarau. Jika cadangan habis, maka akan menimbulkan biaya ekonomi yang sangat mahal. Yang ketiga, ketersediaan air dalam tanah habis, biaya ekstraksi akan meningkat. Selanjutnya ada alokasi sumber daya air. Alokasi air merupakan masalah ekonomi untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasikan kepada pengguna atau calon pengguna. Pengguna air sendiri pada dasarnya dikategorikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok konsumtif, di mana penggunaan air ini digunakan oleh RT, industri, pertanian, dan kehutanan. Yang kedua ada kelompok non-konsumtif, yaitu kelompok yang menggunakan air hanya sebagai media, seperti pertumbuhan ikan, sumber energi listrik, dan rekreasi. Selanjutnya ada kriteria alokasi sumber daya air. Kriteria ini dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama ada efisiensi, yang memiliki tujuan. Yang pertama, biaya penyediaan air rendah. Yang kedua, penerimaan per unit sumber daya yang tinggi. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lalu ada kriteria equity, yaitu memiliki tujuan akses air bersih untuk semua masyarakat. Yang ketiga ada kriteria sustainability, di mana kriteria ini memiliki tujuan yang pertama untuk menghindari depresiasi air bawah tanah. Yang kedua, meminimalkan pencemaran air. Yang ketiga, menyediakan cadangan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme alokasi sumber daya air, yang mana dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sistem antrian. Dalam sistem ini, seorang pemilik lahan yang berada di daerah yang berada dekat sungai atau danau memiliki hak yang sama dengan pemilik lahan lainnya untuk pemanfaatan air. Hak atas kepemilikan air diperoleh melalui kepemilikan turun-menurun. Hak kepemilikan dapat hilang jika pemilik tidak menggunakan sumber daya air untuk kepentingan pemanfaatan atau sebagainya. Masalah yang sering timbul pada sistem ini adalah masalah kepemilikan. Sedangkan yang kedua yaitu tentang water pricing. Salah satu model alokasi sumber daya air yang didasarkan pada water pricing adalah marginal cost pricing atau MCP. Secara teoritis, mekanisme MCP ini dianggap paling efisien dan dapat menghindari terjadinya under pressure atau penilaian di bawah harga dan penggunaan yang berlebihan. Kelemahan mekanisme MCP ini adalah menyangkut aspek kesetaraan atau equity, sedangkan Hartwig dan Oliver pada tahun 1998 melihat bahwa mekanisme water pricing berdasarkan step tarif atau increasing block rates atau IBR dapat dijadikan alternatif MCP. Sistem
Sistem IBR selain memungkinkan penggunaan air yang efisien, juga dapat beradaptasi dengan situasi pada saat permintaan air memuncak. Sedangkan yang ketiga yaitu tentang alokasi publik. Air merupakan barang publik sehingganya diperlukan investasi pemerintah dalam pengalokasiannya. Contoh alokasi publik adalah irigasi. Keunggulannya yaitu alokasi publik dapat menjawab aspek equity karena pemerintah dapat mengalokasikan air ke daerah yang tidak mencukupi sehingga masyarakat miskin dapat mengakses air tersebut. Sedangkan kelemahan yang dimiliki alokasi ini adalah seringnya pengaliran air yang dibutuhkan tinggi, tapi kemampuan untuk membayar rendah, sehingga subsidi menimbulkan inefisiensi. Sehingga subsidi menimbulkan inefisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya air karena adanya faktor hidden cost. Selain itu, sulit mencapai pemanfaatan air yang efisien karena partisipasi masyarakat yang rendah. Sedangkan yang selanjutnya itu alokasi berdasarkan penggunaan. Alokasi ini memiliki karakteristik sistem alokasi, pentingnya peran kelembagaan, yang mana kelebihannya yaitu fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap pola perubahan yang terjadi pada kebutuhan lokal, lebih berkelanjutan dan lebih dapat diterima secara politis. Sedangkan kelemahannya yaitu kurangnya kapasitas kelembagaan lokal dalam menangani kebutuhan instruktoral seperti antara kebutuhan rumah tangga dan industri. Dan yang terakhir yaitu alokasi berbasis pasar atau water market. Water market adalah pertukaran hak atas pemanfaatan air. Yang mana di sini water market atau alokasi berbasis pasar memiliki kelebihan. Yang pertama, memungkinkan terjadinya pengukuhan atas pengelolaan air. Yang kedua, memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk bereaksi terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, atau yang menurut kami terakhir, penggunaan air dalam sistem pasar ini lebih diberdayakan ya. Sedangkan kelemahannya yaitu sulit untuk penegakan aturan menyangkut pengambilan air dan serta rawan terhadap dampak negatif lingkungan, ya misalnya seperti pencemaran dan sebagainya. Terima kasih. Materi berikutnya yaitu ada kebijakan sumber daya air. Nah, di dalam kebijakan ini ada beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan umum. Dan terdiri dari yang pertama ada peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air. Yang ketiga, peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air. Lalu yang terakhir ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Lalu kebijakan yang kedua ada kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus-menerus. Dan terdiri dari yang pertama ada peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air. Yang kedua, peningkatan upaya pengawetan air. Yang ketiga, peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kebijakan yang ketiga ada kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan terdiri dari 5. Yang pertama, ada peningkatan upaya penatagunaan sumber daya air. Yang kedua, peningkatan penyediaan sumber daya air. Yang ketiga, peningkatan upaya efisiensi penggunaan sumber daya air. Yang keempat, peningkatan upaya pengembangan sumber daya air. Yang terakhir, ada pengendalian pengusahaan sumber daya air. Selanjutnya, kebijakan yang keempat yaitu kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak. Terdiri dari 3. Yang pertama ada peningkatan upaya pencegahan, lalu peningkatan upaya penanggulangan, dan terakhir peningkatan upaya pemulihan. Dan kebijakan yang kelima yaitu ada kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air. Terdiri dari 3. Yang pertama ada peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan. Yang kedua, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam
pelaksanaan, dan yang terakhir ada peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan. Lalu kebijakan yang terakhir ada kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air atau disingkat SISDA dalam pengelolaan sumber daya air nasional terpadu, dan terdiri dari 3. Yang pertama ada peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola SISDA, yang kedua pengembangan jaringan SISDA, yang ketiga pengembangan teknologi informasi. Dan sekian, inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.